kehidupan luar biasa ya. Itu semua untuk meningkatkan citra diri. Dia harus bisa berpikir positif bahwa dia itu punya uang, kan ke bawah sadar Anda bahwa Anda memang serius untuk berubah. Selamat pagi Pak Dokter, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya, kok banyak yang gagal ketika menjalani bisnis MW? Kira-kira penyebabnya apa ya Pak Dokter? Menurut Maxwell Maltz ya, pengarang buku Psycho-Cybernetic, 100% penyebab kegagalan bisnis networking kuadran kanan seperti MW karena kegagalan kita meningkatkan citra diri atau plafon rezeki kita. Maksudnya bagaimana ya Pak Dokter? Begini ya, umumnya kita ini kan bangun pagi, berangkat kerja, sore pulang, nonton TV, kemudian istirahat, dan besok kerja lagi. Hidup dari hari ke hari seperti itu. Dan sebagian besar sudah puas dengan kehidupan semacam itu ya. Itulah citra diri kita sebagai manusia biasa ya, manusia normal. Kemudian tiba-tiba ada yang mengirimi video atau menunjukkan sebuah kehidupan luar biasa yang bisa kita capai. Ya, pikiran sadar kita tertarik dengan kehidupan seperti itu. Tapi bawah sadar yang dikendalikan oleh amigdala ingin tetap tidak berubah atau status quo. Bawah sadarnya berteriak-teriak protes. Nanti dulu, kamu mau penghasilan 100 juta sebulan, duit dari mana? Dari Hong Kong. Mulai mbah kita udah gudeg siwur sampai orang tuamu, tidak ada yang seperti itu. Kamu mau freedom, nggak kerja dapat uang, dari mana mendapat pikiran seperti itu? Nggak ada ceritanya nggak kerja apa-apa dapat uang ya. Jadi kamu ngajak orang bisnis, memangnya kamu siapa berani-beraninya ngajak orang? Dan yang menang Bapak Ibu tentunya pikiran bawah sadar kita yang 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar ya. Jadi pikiran sadar kita berusaha tetap positif, meyakinkan bahwa kita kaya, bahwa kita bisa kaya. Itu sudah ada contohnya, itu ada Pak Kosin, Pak Imam, Pak Yanto, Pak Rohmat, dan banyak lagi. Akhirnya kita join MW dan mengerjakan dengan semangat 45. Tapi baru aja orang beberapa kali ternyata nggak ada yang mau, bawah sadar kita langsung teriak, apa gue bilang, kamu nggak bakat gitu-gitu, mau ajak-ajak orang lagi, udah nggak usah diterusin, bikin malu saja kau. Dan 99,9% orang berhenti karena itu, tidak kuat melawan egonya sendiri karena plafon rezeki atau citra diri yang rendah itu. Karena itu Bapak Ibu, di berbagai grup di MW, mereka berusaha meningkatkan citra diri anggotanya dengan membeli CD ya, menjual CD, mengadakan pertemuan mingguan, pertemuan bulanan, pertemuan 4 bulanan, dan semua itu bayar, nggak murah ya. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri seperti Malaysia dan Taiwan ya, tergantung dari mana asal grup itu. Itu semua untuk meningkatkan citra diri atau plafon rezeki anggotanya agar bisa berhasil di MW ya. Dan sudah sangat terbukti mereka yang tidak mendengarkan CD minimal 3 jam sehari, tidak hadir di pertemuan, tidak akan berhasil ya. Bahkan ke saya dulu dikatakan, Anda tidak datang 3 kali berturut-turut di pertemuan mingguannya ya, berarti Anda sudah ke laut. Artinya secara pikiran sudah tidak di bisnis MW lagi, game over. Memang tidak mudah Bu, tapi semua orang tanpa memandang latar belakangnya bisa, asal bisa terus meningkatkan citra dirinya dan plafon rezekinya ya. Karena semuanya itu berawal dari pikiran baru menjadi wujud nyata ya. Semua barang di dunia ini dibuat 2 kali, dibuat di pikiran baru wujud nyata. MW itu hanya jalan atau cara, tujuan akhirnya adalah menjadi kaya. Jadi kalau sudah nggak ada tujuan yang jelas atau plafon rezekinya rendah, ya kita berusaha sekelas apapun nggak akan berhasil. Maaf Pak Dokter, kemudian fungsi ATBS itu apa ya? ATBS itu sebetulnya solusi untuk mengatasi hal ini, supaya citra dirinya naik atau plafon rezekinya naik. Dengan demikian ketika mengerjakan bisnis MW yang memberi hasil sangat besar itu sudah sesuai dan akhirnya berhasil. Itulah yang terjadi pada Pak Kosin, Pak Yanto, Pak Imam, Pak Rohmat, dan lain-lain.
Masalahnya adalah kebanyakan orang setelah mendengarkan ATBS, mereka menghapus sendiri program yang sudah masuk itu. Ya, akhirnya bisnis MB-nya gagal. Maksudnya menghapus itu bagaimana Pak Dokter? Tujuan akhir dari bimbingan ini adalah membuat seseorang menjadi kaya, ya. Membuat orang yang sudah puluhan tahun memiliki masalah keuangan menjadi kaya. Ibaratnya membuat orang yang sudah lama sakit kronis, sakit-sakitan, menjadi seorang atlet yang sehat. Itu bisa sih, tapi sangat butuh kerjasama dari orang itu. Dia harus bisa berpikir positif bahwa dia bisa. Dia harus mau memulai latihannya dan seterusnya. Yang dimasukkan lewat ATBS itu kan pola pikir kaya, pola pikir memiliki penghasilan besar, memiliki kehidupan yang sangat bagus. Seharusnya kita menjaga itu dengan melatih diri bersikap seolah-olah sudah kaya, meskipun sebenarnya belum. Dan sistem kita di AMB kan belanja produknya, kemudian ajak orang lain juga belanja produknya. Jadi harus dimunculkan di pikiran kita, saya punya uang, saya bisa membeli produk AMB. Itu perlu dilakukan secara sadar dan dipraktekkan. Jadi begitu punya uang sedikit, beli produk AMB. Jangan beli beras atau minyak meskipun butuh. Karena apa? Kebutuhan beras dan minyak itu sudah ada di bawah sadar, sehingga akan datang sendiri, entah dari mana. Yang perlu Anda lakukan adalah secara sadar membeli produk MB. Ya, kita ganti sabun mandi kita dengan MB, pasta gigi kita, deodoran, sampo dan lain-lain. Kita kan cuma mengganti produk yang kita pakai, ya, bukan membeli produk-produk yang nggak kita pakai, gitu ya. Nah, kemudian juga ikuti seminar-seminarnya seperti TED, ya, Training Entrepreneur Dasar, SID dan lain-lainnya. Itu juga didesain untuk meningkatkan plafon rezeki kita. Jadi acara itu manfaatnya double. Di samping bergaul dengan mereka yang sukses, yang bisa naik, itu juga menjadi ajang pembuktian ke bawah sadar Anda bahwa kita ini punya uang dan kaya, dan kita memang serius, gitu ya, meskipun sebenarnya belum kaya, gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan sebagian besar anggota MB dengan sistem dibaca? Mereka tidak mau belanja, tidak mau hadir di acara-acara itu. Jadi mereka ngotot menganggap dirinya miskin. Itulah yang disebut menghapus pikiran kaya yang baru dimasukkan lewat ATBS itu. Kalau memang tidak memiliki uang, bagaimana? Apa tetap harus membeli produk MW dan ikut seminar? Dari mana uangnya? Ketika kita sakit dan terus mengeluh sakit, tidak mau bangkit dari tempat tidur meskipun sebenarnya bisa, maka kita tidak akan pernah sembuh. Bahkan akhirnya akan meninggal karena terus berpikir sakit. Jika ingin sembuh, kita harus memiliki semangat untuk sembuh, berpikir sehat, segera bangun kalau memang bisa, dan seterusnya. Menjadi kaya seperti itu, ya. Ibaratnya saat ini kita secara keuangan itu sakit kronis. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa kita masih sehat secara keuangan, yaitu punya uang, meskipun belum banyak, atau bahkan nggak punya. Nah, bukan malah menghapusnya dengan berpikir, saya nggak punya uang, saya nggak bisa beli produk MB, saya nggak bisa ikut TED, SID, dan lain-lain. Oke, apa tanda-tanda bahwa platform rezeki kita itu sudah turun lagi atau ATBS-nya terhapus? Dan jika itu terjadi, apa solusinya Pak Dokter? Tanda-tandanya ya kita sudah kehilangan semangat menjalankan MB, ya. Anda selalu menemukan alasan untuk tidak mengerjakan, tidak beli produk, tidak ajak orang, tidak hadir di seminarnya, ya. Itu sudah menunjukkan plafon rezekinya rendah sekali, seperti dulu lagi, ya. Karena kalau plafon rezekinya masih tinggi, pikiran kita akan terus berusaha mencari jalan bagaimana agar secepatnya sukses di MB. Seperti yang dilakukan Pak Imam yang menjual cincin anaknya agar bisa ikut SID, atau Pak Kosin yang berhutang, bahkan 2 kali berhutang untuk tujuan yang sama, bisa ikut seminar, atau Pak Rohmat yang pakai wajan supaya sinyalnya bagus dan bisa mendapat materi-materi pendidikan sekaligus bisa memberikan materi-materi. Itu semua menunjukkan bahwa plafon rezekinya masih tinggi dan akhirnya berhasil mencapai penghasilan besar. Nah, kalau masih ingin berubah, misalnya sudah turun, ya solusinya dengarkan lagi ATBS-nya 21 kali atau lebih,
dan segera buktikan ke bawah sadar Anda bahwa Anda memang serius mau berubah, bukan asal-asalan saja gitu ya. Ikuti pertemuan berbayar terdekat, entah DD atau SIGD, atau secara sengaja usahakan mencintai produk MB, pakai ya, beli, pakai, kemudian pelajari, yakinkan bahwa sadar Anda bahwa Anda itu kaya, bisa beli produk MB dan lain-lain. Itu saja tugas utama Anda. Oke, begini Pak Dokter, mohon maaf sebelumnya. Tujuan kan menjadi kaya ya. Apakah cara lain selain MW nggak bisa, Pak? Ya bisa saja, mengapa tidak? Anda bisa jadi konglomerat ya, atau Anda mau membeli bisnis-bisnis waralaba. Tapi kalau nggak punya uang, nggak punya keahlian bisnis, ya hanya bisnis networking yang memungkinkan. Dan di bisnis networking, mohon maaf ya, baru MW yang sudah terbukti bisa membuat anggotanya bebas finansial dan waktu. Itu bukan kata saya ya, tapi menurut Pak Erik ya, seorang pengamat bisnis jaringan. Bagaimana dengan mencari orang untuk dijadikan anggota? Itu proses berikutnya. Setelah modal kita cukup, modal kita di bisnis MB ini citra diri atau plafon rezeki ya. Modal plafon rezeki tinggi itulah yang nanti menggerakkan semangat kita dan menyebarkan vibrasi sehingga bisa mempengaruhi orang untuk join. Mengajak orang join itu kalau tidak dibentengi dengan citra diri dan plafon rezeki yang tinggi, akan banyak penolakan dan kita dengan mudah terpengaruh. Jadi akhirnya muntaber atau lari ke bisnis abal-abal yang menjanjikan cepat dapat uang itu. Jadi yang lebih penting dibanding mencari orang adalah bertahan tetap di jalur menuju kaya dengan beli produk dan ikut seminar, sambil tetap berusaha mengembangkan bisnis dengan mencari orang tentunya ya. Keberhasilan mencari orang tergantung tinggi rendahnya citra diri atau plafon rezeki kita ya. Jika tinggi, Anda punya postur dan orang mudah ikut. Jika rendah, berlaku sebaliknya. Jadi dan tinggi rendahnya plafon rezeki itu tergantung sikap Anda tadi, yaitu tetap berpikir kaya dan mampu membeli produk MB serta ikut berbayar. Nah, lingkaran ini yang perlu terus kita pertahankan ya. Tapi semuanya ini pilihan ya Bapak Ibu. Anda hanya perlu melakukan itu jika memang ingin ada perubahan dalam kehidupan Anda. Kalau nggak ingin ada perubahan ya nggak perlu belanja lah, nggak perlu ikut acara berbayar, nggak perlu menjalankan MB, ini mati saja kehidupan sekarang ini. Apakah ada lagi yang bisa membuat kita naik citra diri sehingga semakin mendekatkan ke keberhasilan menjalani MW? Ya, ada. Meskipun ini hanya tambahan saja ya, yaitu paling tidak dua hal. Yang pertama, Anda perlu menulis impian jangka pendek ya, misalnya naik haji, nyekolahkan anak, membeli rumah, membeli mobil, atau apa ya. Jangan membuat impian freedom ya, karena itu masih bertentangan dengan pola pelajaran yang kita peroleh seumur hidup. Banyak teman-teman yang dari awal tuh ingin freedom, enggak. Anda akan berjuang keras hanya untuk melawan pola pikir itu ya, dan itu akan menyebabkan tarik menarik terus yang melelahkan. Kemudian yang kedua, Anda tulis ya, menulis lagi semua keberhasilan yang bisa kita ingat, bisa Anda ingat. Misalnya menang lomba kelereng saat SD, atau ranking 1 di SD, mungkin sering menang main karet, main judi, keterampilan atau apapun itu ya. Tulis lagi satu persatu, baca berulang-ulang puluhan kali sambil mengingat-ingat kembali rasa menang saat itu. Nah, itu sama dengan melakukan lagi kemenangan-kemenangan yang akhirnya memberikan kita citra diri yang tinggi. Nah, saat ini yang banyak kita ingat dan ulangi adalah berpikir tentang kegagalan-kegagalan orang lain, dan itu menyebabkan kita seolah-olah sering gagal, karena bawah sadar kita tidak bisa membedakan imajinasi atau pengalaman yang sesungguhnya. Baik Pak Dokter, kalau boleh saya ambil kesimpulannya adalah yang pertama, yang membuat orang gagal di MW karena tidak sesuai antara citra diri rendah atau platform rezeki rendah dengan hasil tinggi yang bisa diperoleh lewat MW.
Yang kedua, ATBS itu didesain untuk mengatasi hal itu, tetapi sebagai besar menghapus ATBS dari pikirannya dengan cara ngotot, bersikap sebagai orang miskin dengan tidak mau belanja atau ikut acara berbayar. Maunya hanya ikut acara-acara gratis saja dan mengajak orang lain untuk hanya ikut acara gratis. Jadi ATBS-nya terhapus dan pikiran bawah sadar. Yang ketiga, untuk mempertahankan plafon rezeki tetap tinggi sehingga bisa berhasil mengerjakan MW, perlu membuktikan ke diri sendiri bahwa kita memiliki cukup uang meskipun sebenarnya nggak punya, dengan cara rutin belanja dengan jumlah seadanya dan mengikuti semua acara yang berbayar. Yang keempat, sebagai tambahan kita perlu mencari alasan yang kuat mengapa menjalankan MW. Yang terakhir ya Pak Dokter, yang kelima, terakhir kita perlu menulis lagi dan mengingat-ingat lagi semua keberhasilan yang kita alami dalam hidup ini. Baik Pak Dokter, mungkin 5 hal itu yang bisa saya simpulkan dari percakapan pagi ini. Terima kasih atas penjelasannya, ini sangat penting supaya bisa mengurangi kegagalan orang di MW. Banyak yang tidak tahu bahwa tidak belanja itu sebenarnya menghapus program kaya yang dimasukkan lewat ATBS itu ya Pak Dokter. Baik Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Oke, betul itu semua ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk mempertahankan plafon rezeki dan citra diri Anda.